Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilham Fadila. Sebelum lanjut, saya mau minta pendapat nih kepada penonton channel ini. Mending mana menghasilkan uang dari internet atau menghasilkan uang secara offline? Nah, kalian pilih salah satu dan juga jelaskan alasannya mengapa. Kalian sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Di luar sana banyak sekali yang menyampaikan mengenai cara menghasilkan uang dari internet dengan hanya main game. Klik sini kemudian dapat rupiah, klik sana mendapatkan rupiah dan bisa masuk ke dompet digital kita, teman-teman. Di sini saya sama sekali tidak mempermasalahkan game aplikasi penghasil uang ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa menghasilkan uang. Memang betul ya, memang bisa menghasilkan. Namun apakah memang efektif kita membuang waktu kita dengan mengklik game, main game itu bisa menghasilkan uang dengan nominal yang cukup banyak? Tentu tidak ya teman-teman. Setahu saya dengan klik main game itu nominalnya sangat kecil, kecuali kalian mengajak teman kalian untuk mendownload aplikasi game itu dan juga memainkannya. Nah, itu akan kalian dapatkan komisi-komisi lainnya. Namun ya itu tentunya sangat sulit dan juga nilainya sangat kecil, teman-teman. Oleh sebab itu, channel dan video ini dibuat untuk membuka mata pikiran dan mengubah mindset kalian bahwa memang bisa loh menghasilkan uang dari internet. Namun dengan aplikasi-aplikasi yang memang sudah terbukti berhasil dan juga bukan hoax, dan pastinya sudah banyak yang berhasil dan testimoninya itu banyak ya teman-teman. Jadi memang bukan aplikasi yang mengada-ngada yang hanya untuk mencari keuntungan dan juga sulit memberikan keuntungan yang sangat kecil. Di video ini pembahasannya lebih umum ya teman-teman, tidak spesifik ke salah satu topik. Lalu aplikasi apa sih sebenarnya yang memang terbukti membayar dan 100% bukan hoax? Tentu saja YouTube. Mungkin kalian sudah tahu semua ya bahwa memang YouTube itu bisa membayar, teman-teman. Memang pada tahun 2016-an ataupun 2015-an ya, seingat saya pada saat itu memang belum bisa membayar dan juga belum ada fitur monetize ataupun AdSense ya. Dan memang mulai berkembangnya YouTube itu pada tahun 2017. Pada saat itu memang sudah bisa mulai monetize dan juga user ataupun pengguna YouTube itu sudah semakin banyak. Lalu singkat cerita tahun 2020 datanglah pandemi COVID-19, teman-teman. Pada masa itu memang mengubah segala hal ya, banyak bidang, mulai bidang ekonomi, politik, pariwisata, teknologi, sosiologi, lingkungan, dan banyak lagi bidang-bidang lainnya. Pandemi itu membuat peradaban dunia ini menjadi lebih cepat ya teman-teman. Misalnya suatu teknologi yang diperkirakan adanya di 5 tahun ke depan, namun dengan adanya pandemi itu lebih cepat ya. Jadi saya rasa dengan adanya pandemi ini semua itu terasa lebih cepat, tidak sesuai pada waktunya, sehingga tentunya membuat masyarakat dunia itu kaget ya pastinya, apalagi yang memang belum siap dengan namanya teknologi. Jadi sehingga membuat banyak penduduk yang belum siap dengan namanya teknologi. Dan juga yang namanya embel-embel digital itu pada saat awal-awal pandemi sangat digaungkan dan juga hype ya di masanya, sehingga banyak masyarakat yang bisa dikatakan FOMO ya, the fear of missing out. Jadi istilahnya yang belum paham digital namun lebih ke seolah-olah paham mengenai suatu sistem digitalisasi. Tapi tentu banyak juga dampak baiknya ya. Banyak juga dampak baiknya, yaitu salah satunya manusia ataupun penduduk yang awalnya memang tidak tahu, dia berusaha berniat untuk belajar ya, sehingga penerimaan informasi itu lebih jelas dan lebih tepat ya teman-teman. Namun ya itu hanya di awal saja, namun pada akhirnya memang lebih ke banyak penurunan terhadap suatu topik digitalisasi tertentu ya. Salah satu dampak yang paling terasa itu adalah sosialisasi secara langsung tatap muka ya teman-teman. Nah, yang kita tahu kan memang kita sudah lama lockdown dan juga di rumah saja ya, sehingga memang dampak sosialnya itu terasa sangat gamblang ya. Pertemuan secara langsung itu sudah tidak intens sebelum pada masa-masa pandemi itu. Nah, oleh sebab itu jadinya semuanya serba digital pada saat ini ya. Mau pesan makan, minum, dan juga bahkan teman yang dekat hanya berjarak 1 meter itu pun masih chat pakai WA ya untuk memanggil teman dekat itu, padahal kan tinggal manggil saja. Nah, itu memang sih dampak yang paling terasa setelah pandemi ini. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan menghasilkan uang dari internet di aplikasi YouTube ya yang saya bilang? Pada masa awal pandemi itu banyak sekali pembuat channel-channel baru ya teman-teman, sehingga memang membuat pasar itu lebih kompetitif dan juga luas sih sebenarnya. Di balik konten kreator yang membludak pada saat itu, tentu ada dampak baiknya ya. Pasarnya itu akan lebih luas dan juga menjangkau banyak penonton yang masuk ke aplikasi YouTube pada saat itu.
Memang menurut data bahwa pada saat pandemi YouTube itu memang menempati posisi pertama sebagai penikmat ataupun user yang aktif pada saat waktu tertentu, teman-teman. Dan kedua memang ada di aplikasi TikTok yang juga sebagai pengguna aktifnya yang sangat banyak. Namun di balik masifnya TikTok, YouTube memang masih menjadi pilihan banyak orang ya tentunya. Lalu apa sih kaitannya apa yang saya sampaikan tadi dengan kerja online di aplikasi YouTube tentunya? Yang pertama adalah memang pasarnya lebih kompetitif. Memang bagi kalian yang ingin membuat channel itu kalian harus betul-betul memikirkan bahwa dunia ini memang lebih kompetitif. Jadi kalian memang tidak bisa lagi terlalu mengharapkan pada satu hal itu. Jadi kalian memang harus memaksakan untuk lebih kreatif teman-teman. Sehingga memang tidak lagi disalip pada teman-teman lain yang terus merangkak naik teman-teman. Di video ini saya berbicara secara realistis saja teman-teman. Jadi sehingga memang membuat menambah pemahaman kalian dan juga mendapat pendapat-pendapat baru ya. Yang kedua memang kompetitif di lini bisnis media itu memang sangat tinggi teman-teman. Contohnya adalah memang masifnya di aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok pada saat ini memang menjadi sasaran anak muda ya sebagai penggunanya. Salah satunya generasi yang lahir di pada tahun 2000 ke atas. Nah, itu banyak sekali penikmatnya pada usia itu. Nah, lalu apakah memang YouTube ini memang sudah tidak lagi diminati? Tentu saja tetap dinikmati teman-teman. Namun pasarnya itu lebih terbagi ya antara aplikasi saingan dan juga aplikasi YouTube ini. Namun yang lebih baik sih kita bisa memanfaatkan kedua aplikasi itu untuk bisa kerja secara online ya pastinya. Lalu yang ketiga, kalian sebagai calon pembuat konten di YouTube, kalian itu harus memang membuat video yang bermanfaat bagi penonton pastinya. Jadi bukan lagi pada masa pandemi itu kan banyak sekali video yang hanya untuk mencari cuan saja ya, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, memang sih pada saat ini juga masih banyak sih, namun juga tidak sebanyak pada saat pandemi itu. Oleh sebab itu, penonton itu lebih pintar dan juga lebih cerdas ya teman-teman. Jadi mereka lebih mencari video yang betul-betul bermanfaat bagi dirinya. Sebab mereka juga belajar pada masa-masa sebelumnya yang hanya menonton video yang tidak bermanfaat. Jadi dunia ini telah berubah. Manusia lebih pengen cerdas dan juga pengen naik level. Oleh sebab itu kalian itu betul-betul harus bisa menyampaikan hal-hal yang positif dan juga bisa membangun dan bermanfaat tentunya. Lalu yang terakhir lebih ke korelasi antara poin 1 dan kedua. Lalu dengan adanya pembagian market di antara aplikasi 1 dan aplikasi 2, tentunya penghasilan dari Google AdSense itu tidak lagi sebanyak pada masa-masa sebelumnya. Sebab memang penonton itu sudah memilih dan memilah apa yang ingin dia tonton dan juga apa yang bisa bermanfaat. Bukan hanya suka nonton yang tentang hiburan-hiburan saja, namun mereka lebih sedikit suka menyukai tentang edukasi. Jadi hiburan plus edukasi, tidak lagi sebelumnya yang hanya hiburan saja. Karena kan memang masa pandemi saat ini memang sudah sedikit mereda ya. Namun walaupun itu masih juga ada kasus-kasus mengenai COVID-19 lagi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya lebih ke realistis saja ya. Jika memang kalian ingin mencari uang dari internet, memang kalian harus pilih dan milah ya aplikasi apa yang mau kalian gunakan. Jika memang aplikasi itu memang hanya untuk keperluan perusahaan itu, sebaiknya memang kalian hindari daripada kalian membuang-buang waktu. Dan jika memang kalian menemukan aplikasi yang bisa terbukti membayar, nah patut kalian coba. Karena kalian tidak bisa mengatakan gagal ya ketika memang kalian belum mencobanya. Makanya aplikasi yang saya sarankan adalah aplikasi YouTube yang memang beberapa tahun ini terbukti berhasil dan sudah banyak yang sukses di bidangnya. Walaupun ada juga aplikasi lainnya yang bisa menghasilkannya, salah satunya di TikTok, di IG, di Facebook juga. Nah itu memang bisa menghasilkan, namun tidak seperti di YouTube yang ada monetize dan juga Google AdSense. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya di TikTok ini ya juga ada monetize selain di TikTok Shop dan juga TikTok Live ya. Saya sih lebih menyarankan kalian untuk mencoba dulu sih di aplikasi YouTube sehingga memang kalian sudah tahu bagaimana sih pengaplikasiannya dan juga merasakan atmosfer menghasilkan uang di YouTube itu bagaimana ya. Sehingga jika kalian sudah mencobanya, kalian lebih tahu seluk-beluknya. Itu jika memang kalian ingin mencari uang dari internet. Di channel ini memang kedepannya saya akan bahas itu mengenai aplikasi yang memang terbukti berhasil dan juga tidak muluk-muluk untuk membagikan informasi juga kepada kalian. Saya buka-bukaan mengenai apa yang saya ketahui selama ini. Sehingga kalian yang mengeluarkan kuota itu bisa dapatkan
benefit dan manfaatnya. Mungkin itu saja dulu teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video yang sangat acak ini. Karena memang saya tidak punya naskah dan juga poin-poin yang akan saya bahas. Karena ini murni apa yang ada di otak saya dan saya ingin sampaikan melalui HP ini. Memang mendadak ya saya ingin membuat video ini. Oleh sebab itu sangat acak dan juga pembahasannya itu kemana-mana ya teman-teman. Semoga video ini sedikit bisa bermanfaat sih bagi kalian. Walaupun yang menonton ini mungkin sangat kecil ya. Karena memang saya buat channel ini baru semingguan ya. Tapi setidaknya saya punya dokumentasi atas video apa yang saya buat pada hari ini teman-teman. Jadi itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.